saya Muhammad Urinuha. Saya dari kelas KPI 3C. NIM saya adalah 126304202110. Di video kali ini saya akan membawakan tugas seputar kasus atau berita salah satu selebgram di Indonesia. Pria dengan nama Reza Pardede atau lebih dikenal sebagai Coki Pardede adalah pelawak tunggal dan aktor berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan salah seorang kontestan ajang pencarian bakat stand up comedy Indonesia season keempat yang diselenggarakan oleh Kompas TV dan Stand Up Comedy Academy 2 yang diselenggarakan di Indosiar. Belum lama ini, komika Coki Pardede ini ditangkap polisi akibat penyalahgunaan narkotika atau narkoba jenis sabu. Kronologi penangkapan Coki Pardede ini, sebelum komika Reza atau Coki Pardede ditangkap polisi atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu, ternyata polisi lebih dulu menangkap seorang wanita yang berinisial WL yang berperan sebagai kurir barang haram tersebut. Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan laporan dari warga, ada dugaan transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang wanita. Kemudian polisi langsung tangkap WL dan diamankan pada pukul 5 sore di apartemen di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari WL ini diketahui bila kesehariannya menjadi seorang kurir yang mengantarkan barang haram ini kepada Reza Pardede atau Coki Pardede. Dan pada akhirnya Sat Narkoba Polres Metro Tangerang bergerak ke rumah Coki Pardede di daerah Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Saat itulah ditemukan satu klip sabu sisa pemakaian Coki Pardede seberat 0,3 gram. Coki pun saat diamankan masih dalam kondisi terpengaruh narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya langsung digiring polisi. Kemudian setelah penyelidikan selama 2 hari, polisi mendapati keberadaan bandar sabu yang biasa menyuplai ke WL. Pada Jumat malam tanggal 3 September 2021, seorang bandar berinisial RA ditangkap polisi di dalam kontrakan di daerah Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Dari bandar RA ini, polisi mengamankan paket sabu seberat 11 gram. Hingga kini ketiga tersangka masih dalam penahanan Polres Metro Tangerang untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fenomena sosial media selebgram yang bernama Dinar Candy. Selebgram Dinar Candy ini berprofesi sebagai DJ yang memenuhi niatnya untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes akibat PPKM diperpanjang pada awal Agustus 2021. Pada unggahan video pada Instagram Dinar Candy tampak pakai bikini yang berwarna merah di trotoar jalan. Dinar Candy pakai bikini juga memakai masker dan membawa pelang yang bertuliskan "Saya stres karena PPKM diperpanjang". Dinar Candy juga menuliskan "Jangan tiru adegan ini, aku stres lagi cari pelampiasan". Namun dalam video tersebut tampak respon orang-orang yang melintas seperti kurang tertarik atau kurang menoleh ke arah Dinar Candy. Bahkan banyak pengendara seperti kurang tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Dinar Candy. Indikasi Dinar Candy benar-benar akan pakai bikini ke jalan sudah muncul sehari sebelum aksinya dimulai, di mana ia mengunggah foto yang menuliskan caption "Nungguin ya aku turun ke jalan". Dan keesokan harinya polisi menetapkan disc jockey atau DJ Dian Meswari atau Dinar Candy sebagai tersangka karena mengenakan bikini di pinggir jalan di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti serta melakukan gelar perkara. Dinar Candy sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda sekitar 5 miliar rupiah. Dan Dinar Candy diamankan oleh pihak Polres Metro Jaya Selatan pada Rabu
malam di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Yang pada saat itu Dinar Kendi keluar dari rumah dengan temannya dan langsung dibawa di Mapolres Metro Jaya, Jakarta Selatan untuk diperiksa. Dinar diminta keterangan untuk mempertanggungjawabkan dan video yang diunggah di sosial media. Setelah beberapa hari kejadian turun ke jalan tersebut sudah diselesaikan secara damai dan tuntas dan sudah diklarifikasi di YouTube podcast Deddy Corbuzier. Dan juga dalam beberapa hari di Instagramnya sudah mulai aktif mengupload foto dan berbagi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasko Ardiansyah dari kelas KPI 3C. Nah, di sini saya akan menyampaikan suatu kasus dari artis atau selebgram yang lagi viral dan naik daun terkait kasus narkoba, yaitu Ailuna Putri. Nama aslinya Muhammad Fattah, lahir 16 Juni 1989, yang lebih dikenal dengan nama Lucinta Luna. Nah, dia adalah seorang penari, aktris, dan penyanyi. Ia pernah ikut serta dalam acara Be a Man dengan nama Cleo Fitri, dan kemudian membentuk duo bunga bersama dengan Ratna Pandita yang mempopulerkan Goyang Mekar. Terkait kasusnya tentang penyalahgunaan narkoba, ini dilansir oleh Tribun News. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba Lucinta Luna dengan hukuman 1,5 tahun penjara, menjatuhkan hukuman dengan pidana 1 tahun 6 bulan dan denda minimal 10 juta rupiah, diganti kurungan 1 bulan, kata Ketua Hakim Eko Arianto di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, denda minimal 10 juta rupiah, diganti kurungan 1 bulan, kata Ketua Hakim Eko Arianto di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Diketahui JPU menuntut Lucinta Luna dengan hukuman 3 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Lucinta Luna terbukti bersalah menggunakan narkoba. Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar barang bukti narkoba psikotropia dirampas dan dimusnahkan. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengungkapkan hal yang memberatkan adalah Lucinta dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba. Sedangkan hal yang meringankan adalah Lucinta masih berusia muda dan belum pernah dipidana. Terkait vonis tersebut, Lucinta mengaku menerimanya. Kasus yang menjerat Lucinta Luna bermula saat dia dan 3 rekannya digerebek polisi di apartemen Tarmin City, Jakarta Pusat pada 11 November 2019 lalu. Dalam penggerebekannya itu, polisi menemukan butir-butir diduga pil ekstasi di dalam keranjang sampah. Setelahnya, Lucinta Luna ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan rutan Pondok Bambu, hingga kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Prastio Putri. Saya juga merupakan anggota dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin menghubungkan fenomena-fenomena yang dijelaskan oleh kelompok saya dengan teori ilmu komunikasi. Teori ilmu komunikasi yang akan saya bawa yaitu teori dampak media. Nah, sebelumnya mari kita pelajari dan kita cari tahu dulu pengertian dari teori dampak media. Teori dampak media adalah kumpulan teori yang menjelaskan mengenai efek teknologi komunikasi yang berbentuk media memberikan pengaruhnya terhadap perilaku dan cara berpikir manusia di kehidupan sosialnya dari berbagai perspektif. Beberapa ahli percaya bahwa media memberikan pengaruh yang besar bagi para penontonnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teori dampak dari media, mari kita sambungkan dengan beberapa kasus selebgram yang direview oleh teman-teman saya. Nah, jika kita berkaca dari pengertian teori dampak media dan beberapa review dari teman-teman kita, bisa kita simpulkan bahwasannya
apa yang dimunculkan atau apa yang ditampilkan oleh seorang selebgram atau seorang yang memiliki banyak pengikut bisa menginfluence pengikutnya. Misalnya bisa kita contohkan ketika seorang selebgram dia membagikan konten-konten atau membagikan tayangan-tayangan yang positif atau tayangan berbagi misalnya, itu secara tidak langsung akan menginfluence para pengikutnya untuk berbagi karena memiliki dampak. Begitupun jika seorang selebgram atau seorang orang yang berpengaruh mengeluarkan atau membuat konten-konten yang negatif, secara tidak langsung konten-konten itu akan menginfluence para pengikutnya. Karena media atau apa yang kita tampilkan di media sosial itu pastinya memiliki efek. Itulah yang disebut dengan teori dampak media. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya mengenai beberapa review-review selebgram dan hiruk-pikuknya yang saya sambungkan dengan teori ilmu komunikasi. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.